Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Konten kali ini kita akan menjawab pertanyaan daripada saudara kita, Kang Mas. Mengapa kita ini tidak menghilangkan saja istilah Nur Muhammad, supaya kita itu bisa dapat memahami seperti hakikat ruh atau sifat Allah. Kita tidak perlu memakai istilah Nur Muhammad karena orang-orang pada belum mengerti tentang itu. Ada juga yang salah paham tentang Nur Muhammad, dikira kita ini menuhankan Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah min zalik. Jadi hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita seperti apa dan bagaimana, namun yang kita tahu dari dulu, sedari dulu, jalur itu ada dua, hadirin. Jadi ketika kita sudah diajarkan oleh orang tua kita tentang tauhid awam di akidah Asy'ari, tauhid paling bawah, itu wujud qidam baqo sampai kaunuhu mutakallimun, 20 sifat wajib bagi Allah. Maka setelah itu kita diajarkan tentang dua jalur. Ada jalur tauhid, ada jalur Nur Muhammad. Nah, anak-anak di kampung-kampung dahulu, di zaman-zaman kita kecil, ya, di kampung itu diajarkan dulu tentang musyahadah Nur Muhammad. Ya. Jadi anak-anak 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu diajari cara untuk memusyahadahkan Nur Muhammad. Karena jalur itu ada dua. Ada jalur tauhid, ada jalur Nur Muhammad. Nah, kalau jalur tauhid seperti ikut-ikut zikir, baiat talqin, kemudian dizikir la ilaha illallah, itu dari zikir tubuh, kemudian ke zikir hati, bahkan ada ke sampai zikir nyawa, ada sampai zikir rahasia. Namun itu dikasihnya baru zikir tubuh, hati, nyawa, rahasia. Belum juga dipahamkan tentang zikir tubuh itu zikir af'al, zikir hati itu zikir asma. Nah, kemudian zikir nyawa itu zikir sifat, zikir rahasia itu zikir zat. Nah, di sini belum dipahamkan kesadarannya, belum disuruh musyahadahkan la ilaha illallah sambil musyahadah af'al ke situ, Allah Allah Allah. Nah, atau paling tidak biasanya para mursyid ataupun badal mursyid mengatakan dua jari di bawah susu kiri, pandang di situ ada asma Allah. Nah, itu zikir asma. Nah, itu jalur tauhid. Kalau jalur Nur Muhammad tidak akan bisa dihilangkan. Nah, tidak akan bisa kita hilangkan istilah Nur Muhammad itu. Sampai kapanpun, sampai akhir zaman pun tidak akan habis istilah Nur Muhammad. Jadi kita yang ketinggalan. Nah, kita yang ketinggalan. Jadi banyak memang yang menafikan Nur Muhammad itu. Jalur Nur Muhammad itu banyak. Nah, tapi tidak apa-apa. Semua punya jalan masing-masing. Tinggal pilih mau jalur Nur, jalur Tauhid. Nah, kebanyakan kita di Nusantara memang jalur Tauhid. Tapi yang di kampung-kampung ini, yang dimana biasanya kakeknya ataupun guru-gurunya dia belajar di kampung-kampung itu, biasanya dapat guru-guru yang memang diajari Nur Muhammad. Nah, kalau di kampung kita memang rata-rata sepupu, kakek, om, semuanya itu sejak kecil memang selalu mempahamkan tentang Nur Muhammad. Nah, jadi sebelum kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, ke Maharuang itu lebur ke situ. Jadi leburkan dulu diri, kita disuruh musyahadahkan dulu kemana-mana itu Nur Muhammad. Nah, setelah musyahadah terus begitu, nanti lama-lama fana di Nur Muhammad. Jadi ketika makan, nah, yang dimakan Nur Muhammad, yang makan Nur Muhammad, yang melihat Nur Muhammad, yang mendengar Nur Muhammad, selalu dilatih begitu. Nah, masuk WC, melihat ini, air dan sebagainya, Nur Muhammad. Jadi tidak ada yang dilihat selain Nur Muhammad. Nah, maka dari dulu, sejak dulu dibayangkan, disuruh rasakan, bukan bayangkan, disuruh rasakan betul-betul kita ini ada di dalamnya Nur Muhammad. Jadi kita ini seperti kapas atau seperti ikan di dalam lautan. Nah, lautan itu Nur Muhammad, zat sifat. Itulah sifat Allah hakikatnya. Baik itu di dalam diri kita, di luar itu yang meliputi, itulah Nur Muhammad. Jadi senantiasa digambarkan dengan ikan yang ada di dalam lautan. Di dalam diri ikan ada Nur Muhammad, ada air. Di luar diri ikan ada air. Nah, kita dilatih bukan memandang jasmani, bukan memandang ikan, tapi memandang
yang di dalam ikan, yang di luar ikan, di atas ikan, di bawah ikan, dan meliputi ikan. Di situ terus disuruh musyahadah. Nah, sampai-sampai saking josnya, supaya tidak lupanya, dulu kita tulis di sini Nur Muhammad. Padahal sebenarnya tidak bagus karena kita nanti akan masuk WC. Tapi kita diajari kalau kau tulis begitu, hapus. Nah, hapus baru nanti keluar WC tulis lagi tidak apa-apa. Supaya mengingat di sini. Tulis Nur Muhammad. Mau makan kan mengingat lagi Nur Muhammad. Mau merokok Nur Muhammad. Mau apapun, naik sepeda pun Nur Muhammad. Nah, supaya ingat. Bahkan kita diajari ketika napas naik, Allah Nur Muhammad, Allah Nur Muhammad, Allah Nur Muhammad, Allah Nur Muhammad. Ketika kaki kananmu melangkah Allah, ketika kaki kirimu Nur Muhammad, Allah Nur Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Diajari terus. Sampai di mana-mana di kamar itu ditulis bulatan, baru tulis Nur Muhammad supaya kita ingat terus. Jadi sebelum tidur kelihatan itu gambar, meskipun cuma gambar, itu gambarnya untuk mengingatkan lawan kepada musyahadah Nur Muhammad. Nah, jadi memang ini tidak akan bisa dihilangkan. Nah, inilah sebabnya, inilah asbabnya kenapa jalur Nur Muhammad itu cepat. Kenapa? Karena langsung dimusyahadah. Langsung dimusyahadah. Kalau jalur tauhid tidak. Jalur tauhid itu kalau arahnya ke zikir loh. Kalau ke arahnya ke zikrullah, itu mulai dulu. Nah, disuruh diajarkan dulu zikir untuk takhalli, ditakhallikan dulu. Nah, dibersihkan dulu kita supaya nanti untuk apa? Gunanya ketika dipahamkan tentang tauhid, nanti gampang masuk dia, gampang masuk ke dalam, tidak bingung-bingung. Nah, itu mulai dari kecil supaya tidak melekat dunia ini kepada kita. Sudah lama baru kita belajar. Nah, kalau begitu berarti takhallinya memang harus diperbanyak dulu. Ditambah zikir, disolawat dan sebagainya. Meskipun tidak tahu apa-apa, belum tahu kedudukan dan sebagainya, saja, zikirkan saja. Jadi membersihkan pikiran perasaan, membersihkan kolbu, membersihkan jiwa, itu takhallikan. Nah, baru nanti dipahamkan tentang muraqabah. Nah, nanti kalau berzikir, sambil kamu diintai oleh Allah, rasakan diintai oleh Allah. Nah, meskipun belum tahu Allahnya yang mana. Nah, itu naik lagi. Di muka siapa naik lagi, musyahadah. Nah, barulah musyahadah itu pun baru musyahadah ke af'al. Nanti musyahadah ke sifat. Nah, musyahadah ke zatnya jarang guru-guru mau pahamkan. Jarang guru-guru mau isyaratkan. Jadi bukan berarti tidak ada, artinya dari 100%, cuma 15%. Nah, seperti itu. Nah, itu juga mungkin untuk menjaga dan memang di jalur tauhid itu cari sendiri. Nah, kalau di jalur Nur Muhammad tadi kembali. Jadi kita dilatih untuk tidak melihat ikan, tidak melihat terumbu karang, tidak melihat batu. Bahkan diri kita pun disuruh leburkan, disuruh tidak melihat. Nah, artinya seperti batu, terumbu karang, pasir di lautan itu kita tidak kita fokusnya pandangan basirohnya itu kepada air lautan. Nah, itu musyahadah Nur Muhammad terus berjalan begitu. Tidak di dalam kah, di luar kah, semua. Nah, nanti ada suatu keadaan paham sendiri karena yang memahamkan itu Allah. Betul-betul Allah. Biarpun seandainya Sayyidina Jibril ingin memberi hidayah, tidak akan bisa. Bahkan kita tahu sejarahnya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada yang mampu memberi hidayah, petunjuk, sekalipun itu keluargamu sendiri. Hanya akulah yang memberi petunjuk. Hanya Allah. Jadi kita hanya menunjukkan jalannya. Adapun yang kata-kata seperti pengalaman-pengalaman rasa, kemudian rasa lebur, karam itu diumpamakan, itu diperumpamakan dengan kata-kata itu sulit kita. Jadi hanya mendekatkan pemahaman saja. Nah, bukan sebagai acuan. Nanti kalau dipraktekkan nanti dapat sendiri. Oh, ini maksudnya. Oh, ini maksudnya lautan itu. Oh iya. Nanti kalau tidak dipraktekkan, tidak disadarkan, tidak lebur, tidak akan bisa mengetahui. Memang kalau hanya kita mengingat ataupun belajar, ya,
belajar tentang ini, oh ini. Tapi kalau tidak dipraktekkan betul dalam kesendirian, dalam mau tidur, mau bangun tidur, kemudian dalam masuk WC, dalam beribadah dan lainnya, kalau tidak dipraktekkan betul-betul tidak akan paham. Apalagi kalau kita menuruti pertanyaan-pertanyaan dari pikiran dengan perasaan kita. Nah, disinilah salah satu yang sangat dahsyat. Kenapa? Tidak ada yang betul-betul sampai kepada Allah selain Nur Muhammad. Nur Muhammad di sini bukan Nabi Muhammad. Yang Nur Muhammad di sini secara kebenaran mutlak, kebenaran tauhid. Sebenar-benarnya Nur Muhammad itu adalah sifatullah. Nah, disinilah banyak yang salah paham. Karena Nur Muhammad tuh ada 3. Ada Muhammad secara syariat, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bin Sayyidina Abdullah. Ada secara tasawuf, Nabi Muhammad itu Abur Ruh. Kalau Nabi Adam, Abul Bashar, Abur Ruh, Abul Jasad. Kemudian Nabi Ibrahim, bapaknya Tauhid. Nah, di sini menurut ilmu tasawuf, karena awalu makhluk, yang pertama dijadikan adalah ruhnya baginda Nabi. Ini secara tasawuf. Nah, secara hakikat Nur Muhammad yang dimaksud adalah di martabat wahda. Martabat wahda ini martabat qadim. Martabat wahda itu yang 7 martabat itu ahadiyah, wahda, wahidiyah. Nah, 3 martabat ini itu martabat qadim. Nah, martabat af'al itu mulai dari 4 sampai 7. Nah, di situ itu hakikat Muhammad. Ahmad Rasulullah itu qadim. Bukan kita mengatakan ruh Nabi Muhammad, bukan kita mengatakan Nabi Muhammad SAW. Kalau ruhnya Nabi Muhammad itu martabat af'al. Kalau Nabi Muhammad SAW itu martabat insan. Jadi memang banyak istilah di dalam ilmu tasawuf. Contoh seperti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Taubat secara hakikat. Ini sama sebenarnya maknanya. Seperti liqa, wusul, mi'raj, itu sama semua. Sama seperti sholat daim. Padahal sholat daim ini sama dengan musyahadah, terhubungnya, menyaksikan. Nah, wukuf di Arafah, musyahadah juga. Syahadat juga. Nah, makanya inti pertama rukun Islam itu syahadat, penyaksian. Nah, disitulah kita artinya begini, anak-anak kita yang belum paham atau terlalu licin di jalur tauhid, kita ini kan dulu nak seperti ikan di dalam lautan. Musyahadahkan itu Nur Muhammad mulai sejak umur 8 tahun kah, 9 tahun, 7 bahkan 7. Yang penting sudah bisa membedakan baik buruk. Tidak usah dulu terlalu berat. Artinya ini tidak berat. Gambarkan ikan di dalam lautan, baru pahamkan sedikit-sedikit. Nah, dimanapun kamu jangan terlepas dari Nur Muhammad. Di tempat tidurmu kah, main istirahat kah, main game kah, apa, dan semuanya itu jangan lepas dari Nur Muhammad. Nah, baik itu di depanmu, di belakangmu, pada dirimu. Nah, itu dimusyahadakan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memahamkan anak kita. Siapa tahu di umur 10 tahun sudah fana Nur Muhammad. Kalau sudah fana Nur Muhammad, alhamdulillah. Jadi sebelum 14 tahun, kalau sudah fana Nur Muhammad, alhamdulillah. Karena kalau orang yang sudah fana di Nur Muhammad, itu baru mengucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena kalau kitanya meskipun tahu syahadat tauhid, tahu maha ruang, syahadat Rasul, tahu Nur Muhammad, menyaksikan. Namun ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kita di situ bukan kedudukan Nur Muhammad. Mohon maaf, sangka-sangka. Karena kita di situ harus panakkan kita dulu. Mutu qabla anta mutu dulu. Leburkan dulu kitanya di situ. Makanya latihannya dari kecil. Dari umur 7 tahun, 8 tahun, pas 14 tahun sudah panak Nur Muhammad. Baru sebelum bersyahadat ajarilah ke maha ruang. Nah, kalau sudah fana Nur Muhammad, naik lagi bagaimana musyahadahkan maha ruang, kemana-mana, musyahadahkan kemana-mana sampai fana di situ. Nah, baru ketika sudah agak dewasa, masukkanlah ke tingkatan yang tertinggi, yaitu thariqah, zikir-zikir, baiat, talqin. Nah, begitu. Jadi
Toriko ini tingkatan tertinggi karena amal ma'rifat itu di tarekat, di toriko. Harusnya itu awaluddin ma'rifatullah, baru tauhid hakikat, memahamkan mana qadim mana muhaddas, baru berjalan ke tarekat amaliyah. Tarekat itu apa? Syariat yang dipraktekkan, itulah tarekat. Jadi ketika berzikir, ketika bersalawat tidak hampa begitu. Paham. Itulah tadi dari kecil diajari anak musyahadah tentang Nur Muhammad. Supaya nanti ketika ini tidak keakuannya itu keakuan Nur Muhammad. Itu dulu pelan-pelan. Nanti berjalan. Jadi memang hadirin semulakan, sampai kapanpun tidak akan bisa dihilangi Nur Muhammad. Siapapun tidak akan bisa ditangkis. Artinya bukan ini, maksudnya tidak bisa ditangkis itu tidak akan pernah pudar ajaran atau tarekat Nur Muhammad. Nur Muhammad. Bahkan rata-rata di kitabnya Syekh Yusuf Al-Makassari, itu 2-3 kitab kita pernah lihat ya. Itu mengatakan ini jalur Thariqatul Muhammadiyah. Bahkan semua tarekat itu jalurnya tarekat Nur Muhammadiyah. Semua bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Semua bersumber ke beliau. Meskipun nama torikohnya ini. Sebenarnya begini. Kenapa bisa ada nama-nama begitu? Ada toriko Sazili, toriko Qadiriyah, toriko Naqsabandi dan sebagainya. Itu yang kasih nama itu apakah Syekh Muhammad Bahuddin An-Naqsabandi, apakah Syekh Abu Yazid Al-Bustami atau Ifuri, apakah Sayyidina Abu Bakar? Bukan. Yang memberi nama itu adalah pengikut beliau setelah beliau meninggal. Karena untuk mengingatkan bahwa metode ini diracik oleh Syekh Muhammad Bahuddin An-Naqsabandi. Metode ini diracik oleh Syekh Imam Asy-Syadzili. Bukan Syekh Imam Asy-Syadzili, Syekh Muhammad Bahuddin An-Naqsabandi yang memberi nama Thariqah Naqsabandi, bukan. Itu perlu dipahami juga. Jadi begitu. Jadi semuanya ini bersumber dari Thariqatul Muhammadiyah. Jadi memang tidak bisa dihilangkan. Sampai kapanpun, sampai kiamat anunya alam semesta ini tidak bisa dihilangkan. Kita yang telat, kita yang protes saja. Jadi begitu hadirin semulakan. Kita sudah jawab pertanyaannya. Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat, diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.